Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam bahasan gudang cerita misteri atau cerita tak kasat mata. Narasumber kita pada malam hari ini, siapa nama kita, Pak? Panggil saja Edo, Pak. Mas Edo. Mas Edo ini memiliki cerita segudang misteri. Nggak segudang juga, Pak. Nggak segudang juga. Mungkin bakal kita ceritakan satu aja, Pak. Kalau segudang mungkin sampai subuh nggak selesai nih. Ya, benar. Oke, tanpa kita tunda-tunda lagi, kita langsung dengar aja apa aja yang dia punya cerita nih. Oke, silakan Pak, cerita Pak. Oke. Kayaknya kita nyantai aja ya. Ini, relax. Berawal ceritanya itu, Pak, dari tempat di mana saya dulu kerja. Oke. Katakanlah saya bekerja pada salah satu instansi rumah sakit. Sebut aja rumah sakit A gitu ya. Ya. Di rumah sakit A itu, pada saat itu saya menjabat sebagai administrasi keuangan. Kebetulan waktu itu saya itu si pagi ya. Si pagi yang pulang itu sekitar jam 2 sampai 3. Nah, pada pas gua mau pulang, mau absen, ternyata di BGD itu untuk sekarang BGD ya. Ya, begini. Dulu itu sebetulnya UGD. Oh, dirubah jadi Sekarang BGD, iya. begini. Apa ya? Badan gitulah ya. Oh, Pokoknya badan lah ya. Hmm. Terus pas mau ngabsen ternyata ada satu insiden di mana rumah sakit kita tempat saya kerja itu kekurangan alat, ya kan? Jadi ada pasien yang kritis pada saat itu butuh bantuan, Oke. ya kan? Tapi di rumah sakit tempat saya kerja itu alatnya kurang. Akhirnya harus dirujuk ke salah satu rumah sakit, sebut aja rumah sakit B gitu ya. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu supir ambulan kita yang shift 2, shift siang itu terlambat. Oke. Sedangkan yang shift pertama tadi udah pulang. Ya kan? Berarti pada saat itu kan kekurangan sopir. Oke. Nah, ya hiruk pikuk lah ya pada saat itu, semua cemas karena sang pasien tadi juga kayaknya kita bilang sangat urgent lah ya. Kritis lah ya. Iya, akhirnya minta tolong saya. Kebetulan saya pada saat itu bisa mengendarai mobil kan. Akhirnya ya dengan berat hati, jujur aja, karena ya udah waktunya pulang toh. Ya kan, udah waktunya pulang, capek, udah pasti pengen pulang. Dengan berat hati, memang dari awal udah berat hati, Pak, buat nganter tuh pasien. Pakai ambulan. Apalagi pakai ambulan. Oh, siap. Ya kan, pakai mobil pribadi aja mungkin gua masih berat hati ya pakai ambulan gitu kan. Panik ya. Iya, akhirnya ya sekilah nyari amal ya kan. Akhirnya gua pundurin mobil, gua masukin di BGD, ya kan. Pada posisi saat itu saya nggak lihat siapa saja yang masuk ke belakang. Oke. Intinya pasien udah masuk di belakang dengan beserta anggota keluarganya. Sudah tutup pintu belakang, gua jalan, ya kan. Gua kan nggak pernah bawa ambulan nih, gua nggak tahu tombol mana yang hidupin sirene segala macam. Otomatis pada saat itu gua terjebak macet, ya kan. Gua klakson juga ya, di kota kita you know lah ya. Mungkin bukan hanya kota kita, di beberapa kota juga kayak gitu, ambulan kayaknya tidak diindahkan. Ya kan ya. Pemahaman masyarakat. Ya, oke. Pada saat itu terjebak macet dan alhasil ternyata pasien pada saat itu meninggal dunia dalam perjalanan. Oke. Ketika sudah meninggal dunia, perawat di belakang udah kode nih. Pelan aja mas, udah nggak usah buru-buru. Kalau udah meninggal kan. Ya mungkin karena itu. Akhirnya kita sampai di rumah sakit B. Gua turunin pasien dan semuanya itu di BGD rumah sakit B itu. Mobil gua parkirin di parkiran ambulan. Nah di situ rumah sakit itu parkiran untuk umum dan parkiran untuk karyawan, parkiran untuk mobil dokter, parkiran untuk mobil ambulan itu terpisah. Oh iya, iyalah pasti. Ya. Nah di situ cuma ada 2 mobil. Ambulan gua sama satu mobil lagi nggak tahu, nggak ada penghuninya. Mungkin mobil karyawan atau siapa, kita nggak tahu.
Gue parkir di situ. Hmm. Kan gue nggak punya kepentingan apapun tuh di situ. Cuman sekedar mau nunggu surat perintah untuk balik, Siap. ya kan? Mau ke bedik, mau ngikutin pasien juga ngapain gitu kan? Akhirnya gue tunggu di ambulan, gue tunggu di mobil. Nah, gue jenuh nih. Gue ngerokok nih sebatang, hidupin sebatang. Pas gue lagi ngerokok, enak-enakan ngerokok, tiba-tiba bunyi kayak ada benda jatuh di belakang. Bunyinya gede. Kira-kira benda apa itu kalau menurut bayanganmu? Karena pada saat itu yang tergantung itu cuman tripod infus, apa sih? Tripod infus. Iya, tiang infus lah ya. Tiang infus. Itu yang bagi gue potensi jatuh. Karena selain itu nggak mungkin. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak itu ya alat. Karena alat untuk pendeteksi jantung ya, tau ya. Itu kan kayak ada, itu waktu gue lihat skylight itu kayaknya emang udah geser-geser gitu kan. Gue takutnya kan jatuh tuh. Iya. Itu kan alat mahal kali ya. Takutnya jatuh, rusak, pecah, gue yang ganti. Iya. Iya dong. Dengan kondisi penutanya gitu kan, takut juga. Akhirnya gue buka. Itu pas gue buka, nggak ada satu benda pun yang jatuh di situ. Serius pak. Jadi pas gue buka tuh nggak ada satu pun benda yang jatuh di situ. Gue masih positif nih. Gue masih coba. Pakai teori lah ya. Iya, gue mau pecahkan dengan logika gue. Ya kan? Gue tutup. Kalau nggak dari dalam, berarti dari luar dong. Pasti. Iya kan? Pasti. Karena bunyinya gede. Pokoknya kalau nggak dari dalam, dari luar. Akhirnya gue panjat. Pasti sekitar mobil lah. Bener. Dan gue rasa pasti mobil. Karena kan bunyinya itu sampai ke dalam gitu loh. Pasti kena mobil. Apapun itu. Mungkin batu. Ya kan? Gue cari sekitar nggak ada. Terus intinya gue tuh fokusnya ke atas. Mungkin ada yang jatuh dari atas. Kena siap. mobil gitu ya. Pas Jadi gitu teorinya kan. Gue naik. Kan gue pendek nih. Gue naik. Pakai ya gue nginjek ban ya. Pas gue naik, lapang tuh kan. Segini gue nih akhirnya. Dan itu kelihatan dong dari ujung ke ujung. Pasti. Di atas itu nggak ada satu daun pun jatuh di situ. Andaikanlah kalau itu daun yang jatuh. Masa iya bunyinya kayak gitu? Ya, nggak masuk berarti. Ya dong. Benar. Andai batu, Tapi nggak ada. pasti ada gompelan tuh. Bener, minimal lecet lah. Iya. Karena gede pak. Tapi tetap ya, gue masih berpikir, masih menolak apa yang gue pikirkan. Gue masih coba mengisi pikiran gue dengan yang positif. Ya. Mungkin dari luar, dari jauh, ya kan. Kebetulan aja suaranya dekat ke mobil gitu, ya kan. Mungkin aja, ya kan. Nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin kan. Iya. Oke, gue masih positif. Nah, selang berapa menit, gue masuk lagi ke mobil, aus nih, aus, terus bete juga kan, ngapain, ini kan lama bener gitu kan, ngeliat udah, ya pada saat itu sendirian, nunggu 10 menit, itu lama banget cu, itu lama bener, akhirnya gue ngidupin lagu, siarannya itu, boleh nggak usah nyebut merek ya, anggap aja ya 10 sekian FM lah gitu ya. Gua setel radio di mobil. Pas bener ya diputar tuh lagu keroncong. Oke. Kan, gua suka nih lagu keroncong gitu kan, menenangkan hati gitu kan, sambil nyebat sebatang sambil lagu keroncong, enak bener gitu kan. Saya nggak ada kopi waktu itu. Karena gua haus nih, nggak ada kopi, akhirnya gua keluar dulu. Iya. Ya kan. Mobil posisi tetap gua nyalain AC segala macam ya kan, mobil tetap dihidupin karena ya toh siapa mau ngemaling mobil ambulan gitu kan. Pasti. Ya kan, Nggak mungkin. ya kan, jadi gua tetap hidupin, gua keluar, gua ke kantin, gua beli rokok, gua beli minum karena gua masih penasaran dengan lagu tadi karena enak, bagi gua tuh enak, ya kan. Juga di situ gua tuh hobinya jalan tuh pakai headset gitu kan, ya biar cool aja kayaknya. Nggak boring lah ya. Iya gitu kan, jadi gua beli minuman terus gua pasang headset, gua colokin, gua puter di radio yang siarannya sama. Pas gua dengerin, kok lagu band, ya kan. Sepanjang jalan gua mikir, udah abis cuk lagunya.
Iya dong. Lu pikir lagunya udah habis. Udah habis, pasti udah habis dong. Kan udah beda lagu. Di siaran yang sama. Di siaran yang sama. Udah semakin ngedeketin mobil, kan radio masih itu tuh, radio mobil. Semakin dekat lagunya beda. Loh, gua buka kan. Kok di sini keroncong? Gua denger lagi. Kok di sini band? Mungkin gua salah siaran. Pas lu datang ke mobil, di stasiun radio yang sama, Beda tapi lagu. lagunya beda. Beda lagu. Yang di ambulan keroncong, yang di apel orang, Lagu band. Lagunya Armageddon. wow. Gua masih positif. Gua masih pikiran. Terus gua merinding. Gua masih pikiran. Gua salah setel siaran di HP. Ya oke. Ya dong. Iya. Makanya lagunya beda. Gua cocokin nih. Oh, lu cocok. Truk. Sampai ke titik komanya pun sama, Pak. Dari angka sampai ke titik koma itu sama. Tapi memutar dua lagu yang berbeda. Kok bisa keroncong ya di ambulan? Wah, anjir. Terlepas itu gua nggak tahu ya, apa penyebabnya gua nggak tahu. Mungkin kalau mau pikir secara negatifnya, mungkin almarhum suka lagu keroncong gitu ya. Mungkin ya. Tapi nggak, kita nggak boleh suzon. Maksudnya pada saat itu gua masih positif. Gua salah nyetel, itu aja. Gua matiin. Karena posisi di situ sudah gua mengalami dua hal yang janggal. Ya dong. Gua ngalamin dua hal yang janggal. Terus juga lumayan lama gua nunggu di situ. Intinya gua takut sih. Jadi gua nyusul nih Siap. ke BGD. Gua nyusul Ke BGD. duduk di ruang tunggu. Nggak lama ada keluarga pasien datang. Okay. Cowok duduk di samping gua. Terus dia bilang ya semacam terima kasih ya. Iya. Makasih ya Mas sudah mau ngerelain waktunya. Mungkin dia tahu pikir gua. Mungkin dia tahu, mungkin ini kan harusnya jam gua pulang. Tapi gua masih sempetin buat nganter mereka ke sini gitu kan. Makasih ya Mas, ini segala terima kasih segala macam lah. Akhirnya dia ngeluarin duit 20.000. Ingat benar gua. Pada saat itu udah ngeluarin duit 20.000 buat gua beli rokok. Gua kan nggak tahu nih apakah boleh menerima uang selain dari itu kan. Gua nggak tahu, terlepas itu gua nggak pernah tahu. Karena divisi gua bukan sopir ambulan. Siap. Paham ya? Gua melanggar lah ya. Benar. Di otak gua, waduh, kalau nanti ini ngetes terus diaduin perkara 20.000, kenal lo? hancur karir gua, bro. Iya dong. Habis dong. Makanya gua gak usah Pak gitu. Gak apa-apa, gua mah ikhlas gitu kan. Ikhlas gua gitu kan. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Gak usah, gua bilang. Udah simpan aja. Gak usah Mas, gak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia ngasih dengan paksa, terus dia pergi. Perkara 20.000, masa gua kejar-kejar? Iya. Ya dong. Gua mikir nanti aja lah. Mungkin gua usah balikin sama dia, balikin sama anggota keluarga yang lain. Selang berapa menit, akhirnya ibu-ibu. Gua sempat lihat ibu-ibu dari spion. Istrinya almarhum. Iya. Pada saat itu gua samperin, gua bilang, Bu, tadi gua dikasih oleh saudara ibu cowok duit 20.000. Kayaknya di SOP kami kerja nggak boleh kayak gini, Bu. Gitu kan. Takutnya kesalahan. Terus dia bilang gini, Pak, Mas jangan bercanda, jangan main-main, saya lagi berduka. Kok bisa? Karena yang di posisi di mobil itu, Pak, almarhum, istrinya, anak perempuan, ya perawat lah. Iya. Pasti ada perawat, nggak mungkin nggak ada perawat. Iya pasti. Dan perawat itu nggak mungkin, gue tahu perawat itu, bukan dia yang ngasih, ya kan. Terus juga nggak ada salah satu anak saudaranya yang sudah datang di situ, semua dalam perjalanan. Jadi yang ada itu cuma ibu itu dan anak perempuannya. Waduh, Menegangkan kan? Jadi siapa ngasihnya itu? pucet gua, Pak. Bukan menegangkan, pucet gua. Orang nggak bukan ini. Bener.
Saat itu gue pucat, Cok. Ada takutnya juga loh. Bukan lagi takut. Campur aduk lah. Yang ngasih ini siapa? Ya kan? Sia. 20.000 lagi anjing. 20.000. Sejuta mungkin lah ya. Kalau sejuta gue mendem, Cuk. Karena 20.000 ya gue balikin gitu, ke perkara 20.000, masa karir gue hancur gitu kan. Enggak, bukan itu. Intinya bukan, poinnya bukan ke situ. Poinnya Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Malam itu jam berapa? Enggak, masih sore. Oh sore sih. Kan gue sip sepagi, pulang jam 3. Kejadian itu kan jam 3 sampai jam, ya nggak lama. Gue perjalanan setengah jam paling. Mungkin setengah 5-an segala macam. Nah, terus surat bahwa almarhum sudah tidak ada lagi turun, ya kan? Akhirnya gue dapat perintah buat pulang. Pulang mulangin mobil juga segala macamnya. Pas gue nyampe di ambulan, di mobil lagi. Itu udah perasaan udah nyampur aduk, Pak. Udah nggak jelas. Bukan lagi nggak jelas, udah nggak jelas banget. Pucat itu kayaknya udah kacau lah ya. Iya, pucat itu bukan takaran, Pak. Kayaknya muka gua tuh bukan lagi pucat. Memudar. Membiru kayaknya, nggak lagi putih tapi biru. Ya karena takut, Cuk. Gua masih mikir siapa yang ngasih. Iya benar. Iya kan? Siapa yang ngasih? Gua sampai di mobil dengan ya jelas langkah gemetar. Pas nyampe di mobil ambulan nggak pakai remote ya. Ada mungkin, tapi mobil yang gua bawa itu nggak pakai remote, pakai kunci gitu. Itu nggak mau kebuka. Nggak mau kebuka. Gua slot mobil kan cuma satu, cuma itu kan. Nggak bisa kiri kanan kan. Jadi gua paksa ya nggak mau kebuka. Mau minta tolong orang juga nggak bisa kan. Karena gua paksa lagi, tetap nggak mau kebuka. Tambah lemes. Apalagi nih? Kok bisa nggak kebuka? Makanya. Karena pas pertama kali gua ngambil mobil itu, lempeng aja. Iya. Ya kan? Nggak mungkin ada masalah di situ kan? Bener. Harusnya. Akhirnya karena gua udah takut bener. Takutnya gua jongkok nangis. Ya gua manusia, Cuk. Ya intinya gua manusia, gua nggak pernah ngalamin hal ini. Unik ya ceritanya, Sebegitu nyata. Ya. Bagi gua tuh, waduh. Gua jongkok, gua nangis. Sumpah gua nangis bener, nangis sejadi-jadinya. Mau minta tolong. Kayaknya pada saat itu setnya itu memang dia nggak menghadirkan seseorang buat satupun buat lewat di situ. Bayangin. Emang udah iya kan? Lo tuh. Makanya. Jadi anjing. Gua salah apa? Niat gua bantu. Ya kan? Kalau emang mau itu jangan sama gua nih mau bantu. Ya kan? Pas gua nangis, gua ingat bener ada nepok pundak gua. Tek, gua kaget nih, terus gua denger bisikan. Pulanglah. Oh, tiba-tiba ada yang bisikin lo. Pulanglah. Suruh lo pulang. Jangan dibawa mobil ini. Kamu pulanglah. Kaget dong. Ya kan? Gua pikir ada orang. Pas gua toleh, nggak ada sama sekali. Tambah nangis. Iya. Suara dari mana itu? Bener, yang awal. Tambah nangis. Gini ya. Entah ya, mungkin untuk orang yang pemberani pada saat itu ketika disuruh kayak gitu dia langsung pulang. Untuk orang penakut kayak gue, ketika dengar suara kayak gitu, apalagi nggak ada orangnya, mati rasa. Saraf gue nggak ada yang berfungsi. Cuma nangis doang. Sampai akhirnya gue tuh lari sambil nangis. Jadi mobil ambulan Gue tinggalin. Gue tinggalin. Selama gue lari itu, gue kan masih megang duit 20.000 tuh. Gue buang. Karena udah nggak bener lagi, bre. Ini udah fatal nih. Udah nggak beres lah. Udah nggak beres pokoknya. Gue naik bis kota. Naik angkot. Bis kota. Pada saat itu naik bis kota. Pulang ke rumah sakit tempat gue kerja. Rumah sakit A? Ya, rumah sakit A. Gue ceritain semuanya. Kenapa gue bisa pulang tanpa unit, ya kan? Gue kasih tahu cerita gue. Satu pun nggak ada yang percaya. Satu pun nggak ada yang percaya. Jadi cerita gue tuh kayak, alah lu halusinasi lu. Iya, halu. Ya kan? Karena lu halu kan? Iya, alah
lu ngantuk kali, gitu kan. Lu inilah segala macam, intinya nggak ada satu orang pun yang percaya di situ. Karena gua tadi nggak bawa unit pulang, akhirnya gua kena SP. Pelanggaran. Surat peringatan pertama. Nggak bawa pulang unit, padahal job desk gua bukan itu. Ya kan, dari segi job desk itu sebenarnya nggak pantas buat gua, tapi ya oke lah ya, itu kan tempat kerja gua yang dulu. Bener amal ya. Akhirnya gua pulang dengan ya keadaan tidak berdaya. Gua pulang ke rumah. Besoknya nih, gua dapat cerita. Sebelum pulang, gue sempat ketemu sama sopir yang gue gantiin. Siap. Ya dong, dia kan terlambat nih, bukan nggak masuk. Ya kan, gue sempat marah. Tau nggak sih, gara-gara lu telat, kan gue kayak gini, gue ceritain. Yang bikin gue gedek ya, jawabannya gampang bener pak. Ya kan, terlepas dia sering mengalami hal kejadian itu, ya kan, ya dia, bukan gue, ya kan. Kalau memang dia sering mengalami hal-hal seperti itu, beda cerita. Karena job desk dia emang itu. Mungkin dia udah kapalan dengan hal ini. Ya kita kan kaget. Enggak cu, gua nggak kayak gitu, gitu kan. Gua ceritain jawabannya. Makanya mas, katanya kalau bawa mobil itu kan mobil baru ngangkat jenazah kemarin, harusnya dimandiin dulu. Nah itu. Biasanya kayak gitu, ketika udah bawa jenazah pasti dimandiin baru bisa dipakai lagi. Apa gua tahu cu? Iya, dia nggak bilang sih. Nggak, dia mau bilang gimana juga, kan dia posisinya nggak ada di situ. Iya, intinya gua tahu dari mana hal itu. Iya dong, gua nggak tahu. Dan seandainya memang harus dimandiin dulu, keburu mati lah. Iya dong. Iya kan posisi urgent. Iya kan. Akhirnya itu lah dengan keadaan ya balik lagi lemah tak berdaya ya gue bilang. Dengan sedikit dongkol, dengan jawaban seperti itu gue pulang. Akhirnya besoknya gue masuk, dapat cerita. Ternyata, lu tau ya, kayak tombol minta bantuan di setiap kamar. Oh siap. Itu kan koneknya nanti ke tempat perawat gitu kan. Jadi di kamar bekas almarhum itu dirawat dulu. Tombol itu selalu dipencet. Oh. Gitu. Maksudnya selalu berbunyi dari kamar itu. Sedangkan kamar itu udah nggak ada isinya lagi. Almarhum udah pergi. Kacau. Ya kan? Perawat udah pada tahu. Belum ada yang cerita ya. Belum ngeh mungkin ya. Iya. Tapi akhirnya mereka panggil satpam buat cek, siapa tahu ya ngapain ada orang di dalam kamar itu. Iya benar-benar. Nggak kan? Mungkin kesenggol, mau maling mungkin kesenggol, tapi ngapain juga maling rumah sakit? Maksudnya ya ngapain gitu kan? Apa mungkin ada orang yang main iseng-iseng main? Terus mungkin konslet, mungkin konslet, tapi kalau konslet kayaknya enggak, karena berkali-kali. Akhirnya rumah sakit ya sudah iya dijamin ya. Sebenarnya itu. Jadi kalau tingkat konslet itu kayaknya nggak mungkin ya, karena selama ini kamar itu fine-fine aja. Akhirnya security datang ngecek. Tau nggak apa yang ditemuin oleh security itu? Apa? Di atas kasur duit 20.000. Duit yang lo buang remek-remekan. Bener, di atas kasur duit 20.000. Seandainya orang mau jahil pada saat itu, sumpah gue merinding. Merinding lagi, sorry. Karena nginget itu bah, kan gini ya, seandainya pun orang mau jahil sama gue nih, gue dikasih duit itu, posisi cuman gue sama dia. Gak ada orang lagi. Kalaupun ada orang, itu orang pada gue nggak kenal sama tuh orang. Dan lo belum pernah cerita. Bener, gue nggak ceritain tentang ini satupun. Itu 20.000. Mirip banget kan. Gue nggak tahu mirip apa enggaknya. Akhirnya gue cari siapa security yang ngecek. Pada saya itu namanya Pak Yono. Karena dia shift malam. Untung gua dapet ceritanya pagi kan. Shift malam itu kalau satpam itu
Pulangnya sekitar jam 9-an, jam 8 jam 9. Kebetulan dia belum pulang. Gua cari, gua Uber, Pak sini duitnya. Kenapa? Gua bilang duit gua gitu. Iya kan? Bilang itu. Iya, karena gua mikir gini. Dia apa yang ngejar gua segitunya demi duit itu? Iya. Paham ya? Gua ambil, gua kantongin, gua cari alamat keluarga pasien. Ya kan? Karena gua nyusul pas gua pulang siang ke sana, ternyata pasien udah dibawa pulang. Ya kan? Untung gua udah ngantongin alamatnya. Ya kan? Gua datengin ke rumahnya. Ternyata udah dikubur, udah dimakamkan. Gua datengin makam. Siap. Gua kubur duitnya di situ, Pak. Lo kubur. Iya, dengan gua berpesan. Gua pulangin lah ya. Gua pulangin. Entah siapapun itu, gua bilang, Om, gua nganterin Om ikhlas. Ya kan? Gua minta maaf kalau di awal gua berat hati. Ya kan? Gua minta maaf juga mungkin kelalaian gua. Nggak ngidupin sirine, akhirnya terjebak macet dan Om akhirnya tidak terselamatkan. Gue minta maaf, ya kan? Gue balikin duitnya, gue ikhlas. Kalau gue salah gue minta maaf. Oke. Sampai situ. Oke, mendengarkannya pemirsa, cerita Bang Edo ini luar biasa ternyata. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Setelah itu menjalani hidup seperti biasa saja. Nggak ada gangguan-gangguan lagi. Sebenarnya ada, Pak, tapi dengan ya menghibur diri ya dengan pikiran-pikiran positif lah. Oke. Ya kan? Setelah itu nggak ada lagi sama sekali intinya. Nggak ada bayang-bayang lagi ke dia tuh nggak ada lagi. Hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah satu minggu gue masih kepikiran memang. Karena pengalaman itu bukan semata-mata pengalaman yang indah, cu. Ya kan? Gue rasa pun orang yang ngalamin hal yang serupa dengan gue mungkin bakal ngerasain hal yang sama kayak gue. Gitu kan? Jadi cerita MT ini driver ambulan darurat karena keadaan mendesak dan bukan bagiannya, Benar. dan mengalami cerita gak masuk akal ya. Iya. Gak sehat. Gue kurang intinya gue percaya bahwa setiap ambulan ada penunggunya. Iya itu poinnya itu. Poinnya itu. Setiap ambulan itu pasti Ada penunggunya. Ada penunggunya. Jadi respect lah buat Respect. supir. Hebat Bapak ambulan. Siap. Semangat nolongin nyawa-nyawa orang ya. Benar. Oke, segitu saja pemirsa cerita dari Bang Edo. Saksikan terus perjalanan kita. Gudang Cerita Misteri.